نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Semoga banyak barokah yang terlimpah di malam hari ini, ilmunya manfaat, dimudahkan memahami, dimudahkan mengamalkan. Amin. Kemarin selesai tadabbur surat Al-Qalam. Malam ini masuk surat baru yang turun setelah Al-Qalam adalah Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita ngaji Qur'annya, tafsirnya, tadabburnya bukan berdasarkan peletakan urutan surat, tapi berdasarkan urutan turunnya surat. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali ya. Pertama pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu yang turun malam itu jumlatan wahidah. Artinya sudah beruntut satu mushaf begini. Kemudian turun ke Nabi SAW di bawah malaikat Jibril 23 tahun. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah. Nanti 10 tahun di Madinah namanya Madaniyah. Nah, kita belajarnya berdasarkan itu, Pak, urutan turunnya surat ya. Jadi apa butuh 13 tahun ngaji Makkiyah? Ya enggak harus begitu. Artinya kita belajar dari sisi banyak hal. Satu termasuk sirah. Jadi kenapa Makkah dulu? Ini masalah pondasi, Pak. Makanya Islam itu bangunannya 3 paling tidak. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Kalau akidah digambarkan apa? Pondasi. Nah, ibadah ini digambarkan bangunannya ini. Akhlak itu digambarkan apa? Hiasan-hiasannya, ornamen-ornamennya itu. Yang bikin indah kan akhlak ya. Jadi meskipun mohon maaf ibadahnya luar biasa, tapi akhlaknya nggak baik, kesannya apa? Jelek kan, nggak baik itu. Nah, ini meskipun rumah ini kokoh, kuat, tinggi menjulang, tapi polosan, nggak ada apanya ini. Warna-warninya, ornamennya nggak akan indah. Begitulah bangunan Islam ya. Ada 3, akidah, ibadah, akhlak. Nanti termasuk muamalah dibahas. Nah baik, begitu sebab kenapa kok dari Al-Qalam ke Al-Fatihah. Karena kita ngajinya bukan berdasarkan turunnya urutan di dalam Al-Quran kita, tapi berdasarkan urutan turunnya surat. 13 tahun ngaji Makkiyah. Nah, kenapa Al-Fatihah? Ini ternyata sholat sudah diwajibkan sejak awal dakwah, tapi baru sholat malam. Dulu sudah ngaji surat apa Pak? Ya ayyuhal muzammil. Orang yang berselimut, bangun. Ya. Qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam, tidurmu hanya sebentar saja. Nah, salah satu rukun sholat itu adalah Al-Fatihah. Makanya kita ngaji Al-Fatihah ini. Al-Fatihah itu Masya Allah Pak, sehari dibaca berapa kali minimal? 17 kali. Kira-kira 17 kali dibaca setiap hari itu hafal nggak? Hafal. Faham nggak yang dibaca? Insya Allah ya. Paling aman jawabannya Insya Allah. Ya, kita akan belajar. Makanya sholat itu
mengumpulkan dua sebenarnya Pak. Makanya Nabi mewanti-wanti, takutlah khusyuknya orang munafik. Bagaimana khusyuknya munafik? Jasadnya di sini Pak, tadi ketika salat Allahu Akbar, mata menghadap ke tempat sujud, tangan khusyuk tidak bergerak, fisik khusyuk, tapi pikiran melayang-layang. Itu saya banget, jenengan nggak tahu. Waduh, ya. Nah, sama ya. Jadi mau khusyuk itu susah lah. Kenapa? Salah satunya adalah dengan cara tadabbur. Nah, makanya tadabbur itu memahami apa yang dibaca. Itu ya sudah bagus khusyuk fisik itu, tapi khusyuk hati itu paling penting itu. Makanya Nabi SAW kenapa sholatnya lama dan bertahan? Ya menikmati itu urusan apa ini? Hati ya. Kalau hatinya bersih insya Allah nggak ada istilah nggak nyaman pengen segera selesai, karena orang yang nggak nyaman itu ya nggak tenang karena tidak bersihnya hati. Lah baik, ini penting berarti mentadabburi Al-Fatihah. Al-Fatihah punya beberapa nama. Yang pertama ada yang menyebut Ummul Kitab. Apa artinya? Induk kitab. Nah, kenapa dikatakan induk kitab? Karena Al-Fatihah itu mencangkup banyak kandungan Al-Quran. Bahkan kalau tauhid ada berapa Pak? Ilmu tauhid? 3. Nah, ini istihadi ya. Istihadi itu bisa saja dipakai oleh ulama dan pengikutnya, bisa nggak dipakai ya. Jadi istihadi itu menyimpulkan. Jadi ini bukan dalil. Dibagi 3 ini. Ini istihad, menyimpulkan dari dalil-dalil, namanya istihad. Ada 3 nanti. 1 tauhid apa? Rububiyah. Maka nanti disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin artinya apa? Rabbul, pengatur semua alam. Nah ini alam ini enggak diatur bisa kacau Pak. Malam terus enak nggak? Siang terus nggak enak. Berkuasa terus enak nggak? Diatur terus enak nggak? Ini. Lah makanya ada ayat tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah tuh mengatur. Ya, kekuasaan diberikan kepada yang dikehendaki, dicabut dari siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Allah memasukkan siang ke dalam malam atau malam ke dalam siang. Jadi muter begitu. Nah ini al-mudabbir, ini rububiyah. Makanya orang-orang musyrik Pak, musyrik Arab maksudnya ini, ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Muhammad ini, walain, andikan kamu tanya mereka, orang-orang musyrik Arab itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? Semua akan menjawab Allah. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, nanti ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Bahkan Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Itu pas mau diserang Abraha itu Pak, Abraha kan nanya dulu sebelum menghancurkan Ka'bah, siapa paling dihormati di Mekah ini? Semua sepakat nunjuk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dipanggil, sudah sepuh Pak. Ya, ini setelah peristiwa, makanya nanti Rasulullah lahirnya kapan? Tahun gajah kan? Itu kan nggak lama setelah Ka'bah mau dihancurkan gagal itu kemudian Nabi lahir, Rasul Muhammad lahir. Abdul Muthalib itu ketika mau dihancurkan Ka'bahnya, dia ditanya apa permintaanmu yang terakhir. Abdul Muthalib itu dikira sama Abraha itu pengen tolong jangan hancurkan Ka'bah tempat suci kami. Abdul Muthalib hanya mengatakan kembalikan onta-ontaku yang kamu rampas. Maka Abraha langsung mengatakan, kamu ternyata picik sekali Abdul Muthalib. Ka'bah yang paling kalian sucikan mau tak hancurkan, kok masih mikir apa? Onta gitu. Apa kata Abdul Muthalib?
Inna lihadihil ka'bati rabban yahmiha. Sungguh Ka'bah ini pemilik Allah, Robnya yang akan menjaganya. Berarti Abdul Muthalib mengakui nggak apa? Ada pencipta, ada penjaga, mengakui. Makanya dia mengatakan Robban yahmiha. Ada yang akan menjaganya siapa? Rabbul Alamin. Ya. Ini namanya tauhid rububiyah. Tapi begitu disuruh iya karena butuh, orang musyrik gak mau. Mana mungkin Tuhan kok cuma satu? Nah, berarti Tuhan itu jumlahnya banyak. Maka ada patung Lata, Mana, Uzza, Hubal. Ada berapa patung itu di sekitar Ka'bah? 360-an patung itu. Nah, ini berarti mereka hanya dapat tauhid rububiyah yang diakui, tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah. Padahal yang paling penting itu uluhiyah, meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang ketiga apa setelah rububiyah, uluhiyah? Asma wa sifat. Berapa nama Allah yang indah? Lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Ya, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Ternyata Pak, ahsaha itu enggak hanya menghafal, tapi memahami, melaksanakan konsekuensinya. Termasuk Allah suka kalau kita berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, makanya ada ayatnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama yang indah itu. Nah, jenengan nek sakit apa doanya? Allahumma, nggak pernah sakit Pak. Allahumma shfi wa anta syafi. Ya Allah, sembuhkan hamba. Wa anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Jadi Allah punya sifat Asmaul Husna asy-syafi, apa? Yang maha menyembuhkan. Nah, itu contoh kita minta rezeki. Allah punya nama yang maha memberi rezeki, apa namanya? Ar-Razzaq. Ya Razzaq, ya Allah, beri hamba rizki halalan thayyiban. Nah itu suka Pak. Allah kalau jenengan doa dipuji dulu, Allah suka. Makanya puji dulu, cari nama-nama yang matuk. Ya. Minta apa lagi? Ampunan. Allah Maha Pengampun, apa namanya? Al-Ghafur, Al-Ghafar. Sebut ya Ghafur ikfir lana. Banyak. Tergantung temanya mau apa ini. Ini namanya bab tawasul bi asmail husna. Boleh dengan asmaul husna. Nah, ini Al-Fatihah mencakup semua. Di mana ada asmaul husna? Di ayat pertama. Bismillahirrahman. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini asmaul husna. Nah, ini sampai Nabi itu bersabda, nama yang paling dicintai oleh Allah ada dua, apa Pak? Abdurrahman sama Abdurrahim. Nah, Abdul Karim ora lebu ya. Ya, hanya dua itu, Abdurrahman, Abdurrahim ya. Ini nama yang dicintai oleh Allah ya. Nabi kalau ada sahabat bawa anak kecil ke masjid, kasih nama siapa ya Rasulullah? Kasih nama Abdurrahman. Kasih nama siapa Rasulullah? Abdurrahim ya. Adapun cucunya Hasan, Husain ya. Hasan dan Husain itu tadinya dikasih nama Ali, ditanya, "Ali, kamu kasih nama siapa ini?" "Cucuku." "Al-Harb ya Rasulullah." Al-Harb. Apa Al-Harb artinya, Pak? Perang. Pinter perang ya Rasulullah gitu. Jangan kamu kasih nama Al-Harb, gantilah nama Al-Hasan dan Al-Husain ya, yang bagus artinya. Nah, itu. Jadi Nabi nah tapi gini Pak, doa nama itu tidak harus bahasa Arab. Yang penting apanya? Artinya. Iya, nggih leres niki. Ngapunten, teng mriki wonten namine Pak Slamet.
Mboten rawuh? Ya, mboten rawuh nggih. Kula riyen teng Pondok Gajah Rencang. Jenenge Slamet, asli Boyolali. Ya. Dugi pondok kalih Pak Yai digentos Salim. Artinya sami enggak, Pak? Sami, Pak. Slamet basa Jawa, Salim bahasa Arab. Lah ning pondok kan main ketok Arab diganti Salim. Nggih padha jane niku artinya ya. Ini makanya yang penting itu adalah doa. Ini karena nama adalah doa. Ini harapan orang tua. Nek wong Jawa tapi sok ngono ya, Pak. Nek jenenge kapien malah lora-lora jare kaboten. Jeneng ya. Ya, wana wong Jawa ki cok otak-atik matruk ya. Enggak ada. Jeneng wis apik-apik ya aja diganti, dipertahankan. Itu nama yang indah ya. Doa dari orang tua. Nek wong Jawa isane Jawa ya itu yang penting doa itu. Insyaallah semua nama adalah doa. Makanya Nabi itu pernah ada orang ditanya, Mas Mukal Karim, kamu siapa namanya? Dia nyebut namaku Sa'ir ya Rasulullah. Sa'ir? Ya, apa artinya Sa'ir itu? Sa'ir itu celaka Pak itu. Ya, Sakyun itu. Ganti Sa'idun. Ganti Sa'id itu. Orang itu malah nggak mau Pak. Ya, moh itu mungkin ya. Kamu dari mana? Dia nyebut dari kampung namanya Sihab kalau nggak salah ya. Sihab itu apa? Panah api. Wes pokoknya ora ganti jeneng wis kamu pulang omahmu kobong. Tenan Pak ternyata itu ya. Jadi kadang nama adalah doa ya. Makanya kita berharap dengan Asmaul Husna itu banyak kebaikan. Tadi Pak Al-Fatihah jadi yang pertama, kenapa disebut Ummul Kitab? Itu banyak induk ilmu-ilmu tadi dibahas. Ada 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa juga Al-Fatihah ini disebut rukun daripada sholat? Nah ini penting, pembahasan tentang sholat. Sholat itu rukunnya banyak, ini tergantung versi madhab siapa itu ya. Tapi sepakat, rukun sama. Dalam madhab Syafi'i misalnya di dalam kitab Matan Abi Syuja itu salah satu rukun yang disepakati adalah Al-Fatihah. Makanya Nabi bersabda di sini tentang Al-Fatihah. Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayakhidajun. Siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau Ummul Kitab, maksudnya Al-Fatihah Pak, fahiya khidajun, maka sholatnya khidaj. Apa itu khidaj? Al-khidaju huwa an-naqisu, adalah cacat ataupun tidak sempurna. Dalam arti lain malah tidak sah. Ini lafaz yang pertama. Lafaz lain hadis Nabi, namanya hadis itu Pak, maknanya sama, kadang redaksinya berbeda ya. La sholata, tidak sah sholat seseorang lam yakra bi fatihatil kitab, kalau tidak baca Al-Fatihah. Ini rukun Pak. Nah nanti beda pendapatnya adalah apakah wajib kalau sholat berjamaah makmum. Nah ini yang beda pendapat para ulama. Tapi sepakat Al-Fatihah ini rukun sholat. Rukun tuh kalau nggak dikerjakan sholatnya tidak sah. Ini saya tidak memperbanyak masalah fikih ya, hanya nyinggung sedikit aja sebagai sebuah ilmu ya karena kita ngajinya tafsir ya. Di fikih dibahas nanti pembahasan tentang makmum itu wajib baca Fatihah apa enggak? Satu, dalam sholat jahriyah itu subuh, maghrib, isya. Ya. Maka para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat pertama, ini dalam madhab Syafi'i, wajib baik sholat jahriyah ataupun siriyah. Misalnya jahriyah tadi maghrib saya baca Al-Fatihah. Maka dalam madhab Syafi'i makmum tetap baca Fatihah. Kapan bacanya? Setelah waladhdallin amin. Jeda itu Pak, sebelum imam baca surat, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai selesai. Adapun imam jenengan belum selesai baca Fatihah kok imam sudah baca ayat, jenengan tetap
selesaikan Al-Fatihahnya. Itu dalam mazhab Syafi'i sekali lagi ya. Dan ini dalilnya tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salatnya tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Yang pendapat pertama. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau sholat jahriyah makmum tidak perlu membaca. Ya. Begitu selesai, begitu dimulai Allahu Akbar, kemudian imam baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin, jenengan tidak perlu baca apa-apa. Begitu imam baca ayat pendek, jenengan cukup mendengarkan. Nah, dalilnya mana? Dalilnya Nabi bersabda, "Man kana lahu imam," ya. Barang siapa sholat bersama imam, fa qiraatul imamul lahu qiraah. Siapa yang sholat bersama imam, maka semua bacaan imam ini menjadi bacaan makmum. Artinya apa? Bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Nah, jenengan selama ini apa? A baca, B tidak. Tidak baca. Yang penting yakin ya Pak, benar semua kan? Nah, ini kan masalah fikih aja ini. Sudut pandang ulama yang berbeda, dalilnya beda-beda. Termasuk dalilnya adalah Imam Ahmad tadi, wa idza quri'al Qur'anu, kalau dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah. Nah, termasuk kalau dibacakan Al-Fatihah dengarkan sampai selesai. Begitu Allahu Akbar, baca bismillah, dengarkan Pak, dengarkan. Termasuk bacaan surat, dengarkan. Jangan tidak perlu membaca. Kalau di buku kontemporer, misalnya Kitabus Shalah, ya, kalau Syekh Utsaimin memilih pendapat yang kedua tadi, ya, maka bacaan makmum sudah mewakili bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Jadi semua terwakili. Ya. Sampai sini dua-duanya benar. Monggo mau milih yang mana? Nah, adapun nanti ketika Syria maka membaca. Nah, misalnya maghrib rakaat ke-3 tadi baca Fatihah. Kalau belum selesai, ya imamnya misalnya roto cepat bacanya, jangan baru dapat ihdinas siratal mustaqim, imam sudah Allahu Akbar. Maka perintah Nabi kalau imam itu sudah rukuk, farka'u, segera rukuk, Pak. Ya, jadi perintahnya begitu. Imam i'tidal sami Allahu liman hamidah, jenengan segera berdiri meskipun baca rukuknya belum selesai. Enggak boleh kok saya ngerampungin Fatihah gitu misalnya, enggak boleh. Salat itu nelat tidak boleh, apalagi mendahului, enggak boleh. Ya, ini yang benar apa? Segera mengikuti, sujud segera sujud, berdiri segera berdiri. Itu kewajiban makmum. Ya, ini jadi kalau belum selesai sudah ikuti saja. Kenapa? Tadi bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum, atau bacaan makmum sudah tercover oleh bacaan imam. Ya, ini. Apakah harus sama Pak gerakan imam dengan makmum? Nah, yang sama itu di yang rukun-rukun tadi Pak. Kalau imam takbir segera takbir, kalau imam rukuk segera rukuk, imam i'tidal segera i'tidal. Adapun gerakan nggak harus sama. Misalnya imamnya tangannya gerak-gerak, makmumnya harus gini nggak? Nggak, ya ini ya. Ini misalnya imamnya dalam mazhab Syafi'i mengacungkan jari setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini jenengan sejak awal tidak apa-apa. Kenapa? Ini karena bukan bagian dari rukun. Ya, ini Pak. Ya. Kalau imamnya misalnya nggak kunut subuh, kok jenengan termasuk yang meyakini kunut subuh, nggak boleh. Imam sujud kok jenengan malah Allahumma hdina fi man hadait. Nah, ini nggak boleh ya, wajib ikut sujud. Ya, nih. Jadi tidak boleh jenengan nggak kunut, imamnya kunut kok langsung delosor sujud malah nih misalnya. Jadi semuanya manut saja. Makmum itu ngikutin imam. Nah, ini Pak sebutan Al-Fatihah ya. Jadi intinya kalau jahriyah jenengan cukup mendengarkan boleh, membaca boleh. Nah, membaca tadi setelah selesai imam. Nih.
Tapi Nabi pernah menegur. Ini ada riwayatnya. Nabi itu keganggu sekali. Ada orang baca Fatihah ke banter Pak, ngikutin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi begitu salam Nabi nanya, tadi siapa tadi yang apa namanya buntut ya? Yang ngikuti itu siapa tadi? Ana ya Rasulullah, jangan diulangi. Ya, jadi tidak boleh Pak sholat kok apa namanya ada yang mohon maaf ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak boleh ya Pak itu ganggu. Ya sebelah, mohon maaf kalau yang masih ada volumenya dikecilkan Pak. Jadi sholat itu cukup tahrik, wajib Pak. Bergerak itu iya harus itu, tidak boleh dibatin Pak. Tidak boleh, harus umi-umi. Gerak ya. Jadi membaca itu gerak, maknanya membaca itu gerak, tidak boleh dibatin, tidak boleh ya. Ini yang benar digerakkan, tapi jangan sampai mendesis kayak ulo ya, apa namanya ya pokoknya murni lah gitu ya kemeresek gitu ya ini jangan. Nabi pernah menegur yang apa ganggu gitu ya, termasuk pokoknya Pak semua langsung ikut imam. Nah ini mohon maaf ada yang makmum itu ada yang bolan baleni salatnya, misalnya Allah ras itu ini lagi Allah gagal lagi gitu Pak ini ya ikut seneng setan gitu itu ya pokoknya sudah langsung imam Allahu Akbar jangan langsung Allahu Akbar ya itu Pak ya. Nah yang muter-muter itu nggak tahu tuh madhab siapa itu Allahu Akbar itu ya ini ya. Kalau ada coba dalilnya mana. Nah, saya ditanya kemarin itu dalilnya ada nggak? Saya nggak tahu itu. Ya, pokoknya justru ibadah itu Pak, yang ditanya itu yang jalankan. Sampean dalilnya mana begitu? Bukan yang nggak ngelakukan malah ditanya dalilnya. Loh saya nggak ngelakoni kok ditakoni dalilnya nggak ngerti. Nek saya segini dalilnya mana tak jawab itu. Tapi nek yang bunga tergini dalilnya mana tak itu? Ya nggak tahu. Tanya yang ngajar, yang ngamalkan karena al aslu fil ibadati at-tahrim. Aslinya ibadah itu haram dilakukan illamma dalil ala wujubihi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, maka ibadah itu wajib punya apa? Dalil itu ya baru kita benarkan. Nah, ini Pak seputar Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah ini rukun dari rukun salat. Termasuk keutamaan Al-Fatihah yang ketiga adalah ya bahwa annaha Al-Fatihah itu bisa menjadi syifa. Apa syifa? Obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari sebagian Al-Qur'an itu syifaa'un, obat. Ya, obat bagi apa-apa? Obat bagi dua penyakit, bisa penyakit hati. Nah, makanya orang kalau gundah gulana, resah gelisah, apalagi pikirannya kalut, maka ambil air wudhu, buka Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah hatinya lapang. Memang begitu. Ada ayatnya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, termasuk tidak baca Al-Quran, itu ma'isyatan dhanka, hidupnya penuh apa? Kesempitan Pak. Nah, makanya termasuk Al-Quran syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Penyakit hati macam-macam Pak. Suudon, penyakit enggak? Penyakit hasad. Apa hasad? Iri. Hasad itu, iri dengki, itu penyakit. Ya, ini penyakit hati, dibuang dengan tadarus Al-Quran. Ini ada cerita, tapi ini bukan hadis ya. Jadi ini hanya hikmah saja. Namanya hikmah itu ya boleh diambil pelajarannya. Ada cerita, ini saya juga nggak tahu dari mana riwayatnya itu. Ada kisah itu kakek ngajari cucunya. Ya. Suatu hari kakek ini ngajari cucunya apa? Ya, ini ada keranjang
bekas buat ngarit Pak, ada rumputnya itu. Nah kemudian cucunya, Le, kamu ngisi bak ini pakai keranjang ini, ngambil air di sungai, ngisi bak pakai keranjang. Putune iki protes Pak, piye to Mbah, mosok ngambil air pakai keranjang. Keranjang itu gede-gede nggak Pak matanya? Makanya ada istilah mata keranjang gitu ya. Gede-gede Pak, nggak mungkin bisa buat ambil air. Tapi sudah, karena diperintah, dia kerjakan saja. Ya begitu ngambil air, masukkan sini, jelas nggak mungkin penuh. Ya lama sekali, hanya terbatas kok itu. Akhirnya nyerah. Terus percuma Mbah, nggak mungkin bisa penuh. Ya apa kata kakek itu? Ya kamu lihat Le, ya nggak ada yang sia-sia. Kamu lihat. Tadi keranjang itu begitu kamu angkat pertama kali masih kotor. Coba sekarang dibalik, dilihat. Ada kotorannya enggak? Enggak ada. Ya. Itu kamu enggak paham maknanya apa. Perintahnya jelas, ambil air pakai keranjang untuk ngisi bak. Dan kamu kerjakan, padahal kamu enggak yakin bahwa itu bisa penuh. Dan kamu enggak ngerti maksudnya apa. Tapi kamu kerjakan, kamu lihat keranjangnya bersih. Begitulah perumpamaan orang membaca Al-Quran. Dibaca terus tapi nggak paham artinya, nggak mudeng dia. Misalnya baca amma yatasaalun, nggak mudeng artinya. Tapi begitulah mukjizatnya Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Begitu kamu baca nggak mudeng maknanya, itu sudah membersihkan penyakit hati, tentram Pak, adem. Ya. Makanya mendengarkan Al-Quran itu Masya Allah. Makanya belum bisa baca Al-Quran, belajar Pak, wajib ini ya, belajar Al-Quran itu harus ya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir, mudah asalkan satu mau belajar. Sing sregep belajar Quran teng mriki bapake napa buke? Bapake. Mantep bapake. Ya. Bapake nanti ibuke belajar sama bapaknya berarti. Ya. Pinter buke. Ya enggak apa-apa ya. Boleh Pak, tiap pagi buat halakoh setoran itu ya. Tapi kata Ustadz Sauki itu kalau belajar hafalan jangan setoran sama istrinya. Ya, gak jadi setoran Pak itu. Ya, gak jadi setoran. Misalnya gini, Dik, sebulan ini ya Bapak janji hafal juz amma. Nanti setiap pada subuh setoran itu. Kira-kira kelakon nggak Pak? Setoran sama istri? Ya, nanti saya cerita, pokoknya nggak bakal bisa Pak, nggak jadi setoran paling itu ya. Nanti. Ya nggak tahu jadinya apa itu ya. Ini Al-Quran ya Pak. Jadi Al-Quran ini keajaiban ya. Makanya Masya Allah membersihkan penyakit hati Pak. Jangan nggak paham apapun, baca saja. Itu keajaiban. Iya, mukjizat itu. Mesti hatinya bersih, adem. Ada masalah begitu. Apalagi Pak baca Quran ayat-ayat yang khusus memang. Contoh, Imam Sufyan As-Tsauri, beliau ketika ada yang gundah gulana datang ke beliau, nanya, ini orang alim sekali Pak. Ya Imam, saya sedang resah, gelisah, banyak masalah, sedih saya ini, sedang menghadapi masalah. Apa sarannya? Anda wudu, baca Quran, baca surat Yusuf sampai selesai. Nanti Allah akan berikan jalan keluar atas permasalahanmu dan kamu akan gundahmu akan hilang. Kenapa? Karena surat Yusuf itu surat yang turun ketika Nabi di puncak kesedihan. Nabi ditinggal meninggal Abu Thalib. Kemudian ditinggal meninggal siapa? Khadijah. Tahun 10 kenabian Pak, namanya Amul Husni. Allah langsung kasih hiburan dari langit lewat Jibril. Apa hiburannya? Lengkap satu surat Yusuf. Makanya begitu membaca surat Yusuf, Nabi lapang. Kenapa? Surat Yusuf itu isinya apa? Isinya apa Pak? Isinya kan lengkap sekali. Mulai Yusuf kecil ngimpi, dibuang ke sumur, ya ketulo-tulo Pak. Nanti ketemu orang dijual di pasar budak, ya diupeni orang, mohon maaf, dijebak zina, dituduh macam-macam menodai tuan rumahnya, dipenjara 9 tahun Pak. Nabi Yusuf itu menderita itu.
tapi nanti menjadi menteri dan menjadi orang yang terhormat di sisi raja. Ibarat film itu happy ending Pak itu. Nah, makanya banyak masalah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri buka surat Yusuf Pak. Itu plong begitu ya. Insyaallah begitu Pak. Ya. Kecuali hutang mungkin ya. Nah, hutang baca Yusuf lunas nggak hutangnya? Iya, hutang itu nggak usah dipikir Pak ya. Dibayar aja, biar nggak jadi pikiran ya. Ya. Baik, ini perihal obat ya. Jadi Quran jangan khawatir. Nggak mudeng Pak Ustadz, nggak apa-apa, baca saja. Itu obat bagi penyakit hati. Yang kedua, Al-Quran itu syifaun, obat bagi apa? Penyakit fisik Pak. Nah, ini Masya Allah. Ada cerita di sini. Cerita ini hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti nggak ragu-ragu ya. Ini berarti hadisnya sahih. Diceritakan dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Beliau cerita, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Beberapa orang sahabat Nabi melakukan sebuah safar. Nah, ketika mereka safar ini, mereka kehabisan bekal. Nah, karena kehabisan bekal, mereka mendatangi kampung-kampung yang dilewati, Pak. Ini safar zaman dulu ya, Pak. Jauh, rentang antara kampung dengan kampung sangat jauh sekali. Maka kalau habis bekal itu repot teman dulu ya. Maka mereka datang ke kampung ditolak, Pak, itu. Sampai setelah penolakan itu mereka berjalan, tiba-tiba ada yang nyusul dan bertanya, ya, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Nah, ternyata ruqyah itu sudah menjadi tradisi di bangsa Arab ketika itu. Ya, makanya nanti ruqyah itu ada yang syar'iyah, boleh Pak, ada yang syirkiyah, ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Syirkiyah mengandung kemusyrikan. Itu yang komat kamit nggak jelas apa yang dibaca itu ya, apalagi mambu menyan. Ya, pokoknya yang nggak jelas itu tuh jangan diikuti ya. Kemudian dijawab, ada kami. Ya, maka mantap sahabat. Kenapa? Ya, sesungguhnya tetua kami ludiat, ya, disengat hewan berbisa. Ya, sampai meriang Pak. Nah, ini meriang itu nggak disebutkan disengat apa, boh kalau jengking, boh apa ular atau apa, yang jelas bisa. Ya sudah, didatangi, kemudian dipegang yang kesengat hewan itu dipegang, kemudian disentuh, dibacakan Al-Fatihah. Ya, nggak ada riwayat berapa kali, tapi dibacakan Al-Fatihah, fabari'ah, sembuh Pak, Masya Allah. Ya, meriangnya hilang, sakitnya sembuh itu. Saking senengnya dikasih kambing Pak. Ya, dikasih kambing. Mereka ini ada dua riwayat. Satu, mereka tolak kambingnya, yang kedua mereka terima kambingnya. Tapi riwayat yang kuat diterima kambingnya, dibawa pulang Pak. Nah, mereka akhirnya menghadap Nabi. Nah, ini sahabat tuh kalau tidak jelas itu tanya sama Nabi, karena ada Nabi kan itu ya, cerita ini kambing dari mana, kata pertanyaan dari Nabi. Ini kami dikasih tadi ya Rasulullah pas safar di kampung, ada yang disengat hewan, kemudian kesakitan, nggak ada yang bisa ngobati, kemudian datang kami minta diruqyah. Nabi tanya, apa yang kamu baca? Saya baca Al-Fatihah ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi fatabassama, Nabi tersenyum. Ya. Dari mana kamu ngerti ini Al-Fatihah bisa buat apa namanya? Obat itu, ya, ruqyah itu. Belum sempat sahabat menjawab, kemudian Nabi memberitahu, besok kalau ada yang semisal bacakan Al-Fatihah. Ya, insya Allah dengan izin Allah akan sembuh Pak. Ya. Ini perihal hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sembuh. Kemudian Nabi merintahkan sembelih, ya, halal. Ya, disembelih dan Nabi dikasih bagian. Nabi sukanya bagian apa ini? Sampil, ya, paha. Nabi dikasih itu. Nah, ini Pak, jadi nyata nggih cerita dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, cerita hadis dari Bukhari Muslim bahwa Fatihah bisa dipakai untuk meruqyah.
Hadis ada yang panjang sekali. Ini hadis juga terkait dengan ruqyah, Pak. Nah, ini ruqyah ini perlu dijelaskan. Ada beberapa orang yang memaknai bahwa nek sudah minta ruqyah itu kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu ada pembahasannya sebenarnya. Itu kan peristiwa terjadi di zaman Ibnu Abbas. Bukan, di zaman Sa'id bin Jubair kalau tidak salah. Dia satu hari sahabat ini ngobrol. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nggak ada di buku tafsir, ada di buku Fathul Majid Syarhul Kitab Tauhid ada. Itu satu hari Nabi bukan Nabi ya, sahabat bertanya, Ayyukum ra'al kaukab alladhi yang inqadal barihah. Ada nggak yang tadi malam melihat bintang jatuh? Namanya apa Pak itu? Meteor ya, yang jatuh. Sudah jarang ya Pak sekarang ya. Mungkin ada tapi kita jarang lihat ya. Dulu kadang sok lihat, gitu ya. Kemudian ana gitu, ada yang mengatakan saya. Ya. Kenapa kamu kok melihat itu? Apa enggak tahajud gitu? Malam-malam kok lihat itu ya? Ama ana luditu. Saya semalam nggak bisa tidur, meriang. Kenapa? Saya disengat hewan berbisa itu. Ya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Irtaqaitu. Saya mendatangi sahabatku yang bisa meruqyah, saya minta diruqyah. Kemudian ditanya, fama hammalaka ala dzalika? Sampean kok minta diruqyah alasannya apa? Dia menjawab hadisun. Hadis yang diriwayatkan oleh tadi sahabat tadi, la ruqyata illa min ainin aw humatin, bahwa ruqyah ini sangat efektif atau mujarab untuk mengobati dua. Satu penyakit ain Pak. Ini sekarang sudah nggak masyhur ya. Penyakit ain itu zaman Nabi ada anak ganteng putih kemudian dipuji, bocah ganteng ngerek gitu nek Surabaya punya ya. Bocahnya langsung kejang-kejang Pak, panas gitu ya. Itu namanya kena penyakit ain. Nah maka pujilah dulu kalau takjub. Apa kalau takjub berarti? Masya Allah ya. Nah ini Masya Allah atau Subhanallah? Masya Allah, jangan sampai keliru ya. Nek Subhanallah itu untuk yang negatif ya, Subhanallah. Tapi nek yang baik bacaannya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan ada orang apa malah Subhanallah gitu. Keliru Pak itu ya. Jadi jangan keliru. Masya Allah untuk yang positif baik-baik, Subhanallah untuk yang tidak baik. Apa contohnya Subhanallah itu? Ya, saya contohkan biar nggak keliru. Ada sahabat itu pas itikaf tiba-tiba melihat Nabi di pojokan agak remang-remang gelap berduaan sama perempuan. Sahabat itu mau lewat nggak jadi, langsung melengos pura-pura nggak lihat. Nabi lah tahu, ala rislikuma, berhenti kalian ya. Innaha Sofiyah, ini istriku Sofiyah gitu. Langsung sahabat Subhanallah. Nah itu Pak maksudnya. Kenapa? Dia pikirannya apa? Negatif kan, mosok Nabi dikira sama orang lain. Ini istriku kata Nabi. Nah sahabat biar nggak apa pikiran. Nah itu Pak contoh Subhanallah itu untuk yang negatif tadi nggih. Nah yang baik Masya Allah. Maka nek takjub ucapkan Masya Allah ya. Ada kejadian banyak Pak kisah-kisah penyakit ain itu di zaman salaf. Ada orang sedang mandi geblak gitu Pak ya. Ada yang mohon maaf muji, wah sampean badannya apa? Sterek Pak, kulitnya bersih, badannya sterek ya. Nek sekarang apa Pak? Six pack, kotak itu Pak itu ya, itu dipuji. Itu tiba-tiba geblak gitu ya. Kemudian tadi, nah kalau sedang geblak itu ada caranya dalam bab al-ain itu ya. Suruh wudhu, kemudian apa namanya sisa wudhunya itu digebyurkan kepada orang itu. Itu dibahas nanti di bab ruqyah itu lebih detail. Intinya adalah kalau minta, kenapa dia minta diruqyah? Saya pakai dalilnya tadi, ruqyah bisa ngobati saya karena meriang disengat hewan berbisa. Kata yang mendengar ya bagus.
Bagus, kamu kalau minta ruqyah ada dalilnya, bagus. Tapi saya mendengar hadis lain, Nabi bersabda. Sudah isya ya Pak? Bersambung ya? Bersambung apa lanjut? Sambung ya? Lanjut sebentar aja ya, biar nggak gantung ini bab ruqyahnya ya. Kemudian sahabat tadi, ya, qad ahsana man intaha ila masami'a. Bagus, orang beramal pakai dalil bagus. Tapi saya perlu sampaikan kepada kamu, saya mendengar hadis dari Ibnu Abbas. Rasul bersabda, ditampakkan barisan umat-umat. Kemudian ada yang Nabi punya satu pengikut, ada yang punya dua pengikut, ada yang nggak punya pengikut. Ada pengikut yang banyak, saya kira itu umatku. Ternyata Jibril berkata, hadza Musa wa ma'ahu Banu Israel. Ini Musa dan Bani Israel. Kemudian setelah lewat, ada barisan lebih besar lagi, sawadun adimun. Kemudian Jibril berkata, hadhihi ummatuka. Ini umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Dan dari semua yang banyak itu ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya. Kemudian Nabi baru menceritakan itu, Nabi masuk rumah. Sahabat nebak-nebak, sopoyo gitu. Akhirnya Nabi keluar menceritakan mereka adalah humul ladina la yastarqun. Mereka yang 70.000 adalah orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktabun ya, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak percaya dengan tatoyur, klenik-klenik, dan mereka tawakalnya kepada Allah sempurna. Nah, yang pertama Pak, nah ini ada ulama yang letterlek memanai minta diruqyah itu menghilangkan kesempurnaan tawakal, maka menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab. Tapi di keterangan lainnya maksudnya adalah yang menghilangkan kesempatan masuk surga itu adalah ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang tadi jumpa jambi, misalnya kayak Gus siapa itu Samsudin itu siapa itu ya, yang baca wis nggak jelas pokoknya Pak, komat kamit itu misalnya ya apalagi Jawa Pak Raja, wis bacaannya pokoknya bukan bacaan dari Al-Quran itu yang menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab. Tapi kalau di buku Fathul Majid itu Imam Syekh bin Bas itu mengatakan ya untuk kehati-hatian maka ulama menghindari ya, itu minta diruqyah. Adapun roki, orang yang meruqyah itu baik. Ini beda pendapat dari para ulama. Artinya kalaupun sudah pernah minta diruqyah, selama tadi ya dia ruqyahnya jelas ya. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwa ruqyah hanya wasilah ya, bukan apa yang menyebabkan sembuhnya. Nah, ini insya Allah masih ada peluang tadi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, makanya tadi ruqyah dua Pak, ruqyah yang syariah, pokoknya bacakan apapun yang ada dalam Al-Quran. Mau Al-Fatihah sudah ada dalilnya tadi ya, atau baca apapun. Nabi pernah diruqyah, meruqyah dirinya sendiri, bacanya Al-Mu'awwidhatain, An-Nas dan Al-Falaq ya. Termasuk mau tidur Pak, biasakan meruqyah ya, dirinya diruqyah, maka baca ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidhatain, kemudian baca doa mau tidur, dibalurkan, kemudian di seluruh tubuh yang terjangkau. Itu insya Allah dijaga sampai bangun tidur, nggak diganggu oleh bangsa jin ya, nggak diganggu ya. Ini yang sering tindian katanya apa berat sekali ya, teriak nggak bisa, nah itu kemungkinan jarang doa itu ya. Ini maka nek doa insya Allah nanti dihilangkan. Kenapa? Ada dalilnya itu. Jin yang menyamar tuh pernah berkata itu, pokoknya tak kasih wirid kalau kamu amalkan bangsa kami nggak bisa ganggu. Apa itu? Ayat kursi menjelang tidur itu ya.
Baik, ini baru pengantar Pak, belum masuk tafsirnya ya. Jadi baru pengantar keajaiban ataupun keutamaan Al-Fatihah ya. Jadi sebagai penyembuh penyakit hati termasuk penyakit fisik. Nah, besok insya Allah baru masuk tentang tadabbur makna Al-Fatihah ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan dulu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.